kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang pertama, pasal 5 ayat 16 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah belajar menggambar, atau mungkin kita pernah belajar membuat grafik. Biasanya kalau grafik itu atau menggambar garis lurus, kalau kita gambar sekali lurus itu, di kedua ujungnya itu biasa kita bikin tanda panah. Jadi awalnya tanda panah dan ujungnya tanda panah, itu mengatakan itu akan berlanjut terus dan tidak tahu sampai mana. Tetapi kita juga mungkin pernah ketika kecil, pelajaran menggambar pertama diajarkan kepada kita adalah membuat lingkaran supaya bulat. Ketika anak-anak sekolah tanaman kanak-kanak itu diajari untuk membuat lingkaran. Kan biasa dulu ada anak-anak bulatan katanya. Lingkaran itu adalah garis yang berputar tak berkesudahan. Sebetulnya dia garis tapi dari awal dan mutar terus tidak berkesudahan. Saudara, hari ini Advent ketiga. Dan temanya sebetulnya adalah bersukacitalah. Jadi kita tema asli Advent ketiga itu bersukacitalah. Itu sebabnya kita menyalakan lilin yang berwarna merah jambu atau pink. Itu adalah gambar atau lambang sukacita. Jadi dari Advent pertama itu pengharapan, Advent kedua itu damai tekanannya, Advent ketiga itu sukacita, dan semakin terang cahaya itu mendekati penggenapan janji Tuhan. Yang menarik saudara-saudara, sukacita yang ditawarkan dalam Alkitab adalah sukacita yang tak berkesudahan. Yang dalam bahasa Inggrisnya dibilang joy. Dan lucunya kalau dalam bahasa Inggris joy itu tengah-tengahnya ada lingkaran. Jadi lingkaran berarti sukacita itu tak berkesudahan. Dan inilah yang diminta Paulus dalam teks kita. Bersukacitalah senantiasa. Tapi saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya sekarang pada minggu Advent ketiga, pada saat ini kita bagaimana kita dapat bersukacita? Virus COVID bukannya semakin lemah, tetapi semakin banyak memakan korban
yang terus bertambah, bukan semakin menyurut korbannya. Bagaimana kita di tengah-tengah pandemi COVID ini bersuka cita? Nah, itu persoalan bagi kita. Menurut saya itu persoalan bagi saya saat ini. Seruan firman Tuhan kepada kita yang mengajak bersukacitalah pada Advent ketiga ini, maka saya akan bertanya, bagaimana kita dapat bersukacita dalam keadaan saat ini? Bukan hanya kita diancam oleh virus, oleh musuh yang tidak kelihatan. Setiap waktu kita diancam oleh musuh yang tidak kelihatan, melangkah keluar rumah, maka di sekeliling kita ada musuh yang tidak kelihatan yang mengancam nyawa kita. Bagaimana kita dapat bersuka cita? Bukan hanya mengancam jiwa oleh virus itu, tetapi juga mengancam dan sudah merusak perekonomian kita sendiri. Maka kembali lagi kita bertanya, bagaimana kita dapat bersuka cita dalam keadaan ekonomi yang resesi sekarang ini? Bukannya bertumbuh positif, malah menjadi negatif. Bagaimana kita bersuka cita ketika sebagian dari jemaat kita dirumahkan karena perusahaan tempat dia bekerja menjadi bangkrut? Bagaimana kita bersuka cita? Bahkan saudara-saudara, sekali lagi Paulus berkata bukan hanya bersuka cita saat saja, tetapi bersukacitalah senantiasa. Apakah ini suatu kemungkinan atau ketidakmungkinan untuk bersuka cita senantiasa? Saya yakin Rasul Paulus tidak asal cuap. Saya yakin Rasul Paulus tidak asal ngomong ketika dia berkata bersukacitalah senantiasa. Pasti itu dapat kita capai dalam kehidupan kita. Pasti itu dapat kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang mati menebus dosa dan melepaskan kita dari ikatan kungkungan iblis dan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Disitulah letak sukacita kita. Saudara, kalau saudara perhatikan di depan kita, krans Advent atau lingkaran Advent, kalau di orang Katolik corona dibilang corona juga, tapi bukan virus. Dia lingkaran, artinya dia tidak berkesudahan. Kenapa tidak kita letakkan di dalam satu papan yang panjang saja? Kenapa orang-orang Kristen dulu itu meletakkan dalam lingkaran? Itu mau menyatakan kepada kita, sukacita orang Kristen itu tiada berakhir, senantiasa sampai akhir kekekalan kelak. Jadi sampai kematian kita, sukacita itu memasuki hidup kita. Itu maka kita membuat krans Advent. Itu sebabnya saudara-saudara, minggu Advent ke dalam bahasa Latinnya dibilang gaudete, bersukacitalah. Itu dari introitus. Kalau di introitus itu kalau kita perhatikan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, maka dia akan ada kata gaudete, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita dapat bersukacita saat ini? Dalam keadaan susah, dalam ekonomi murat marit, bahkan dalam keadaan mungkin tambah lagi persoalan-persoalan pribadi kita masing-masing, persoalan-persoalan keluarga kita masing-masing, yang dapat
mematikan sukacita kita sebagai orang yang percaya. Teks kita mengajarkan dua hal. Yang pertama, kita dapat bersukacita senantiasa jika kita mengikuti. Kalau di geometri itu, lingkaran itu terdiri dari titik-titik. Kan garis itu terdiri dari titik-titik, katanya. Saya bukan ahli matematik, ahli geometri. Dan titik-titik garis itu membuat lingkaran, berarti ada titik-titik membentuk lingkaran. Jadi sukacita yang tidak berkesudahan itu dapat kita capai jika kita mengikuti titik-titik yang dinyatakan Tuhan dalam teks kita ini. Kita lihat satu-satu. Apa titik-titik itu? Yang pertama, tetaplah berdoa. Ingat, tetaplah berdoa. Ingat saudara, kita bukan generator sukacita. Diri kita sebagai manusia bukan pembangkit sukacita. Sukacita itu bukan berasal dari diri kita. Kita tidak bisa begitu saja hari ini bangun pagi tadi dan kita berkata, ya baiklah hari ini saya akan bersukacita. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena kita bukan pembangkit sukacita. Maka pertama dibutuhkan berdoa senantiasa. Terus menerus berdoa. Itu akan mempertahankan atau menimbulkan sukacita dalam hati kita. Saudara, dalam Yohanes 17 ayat 13 sampai 15, Yesus sendiri berdoa kepada Bapanya agar sukacita dalam orang-orang yang percaya itu tetap ada. Yesus sendiri dia berdoa. Oleh karena itu kita pun harus berdoa untuk tetap dapat bersukacita. Yesus tahu murid-muridnya itu akan banyak orang yang membenci mereka. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada murid-muridnya. Maka untuk jangan kehilangan sukacita, Yesus sendiri mendoakannya agar kita tidak kehilangan sukacita. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya harus tetap berdoa. Itu langkah pertama. Itu titik pertama yang nanti akan membangun sukacita yang tidak berkesudahan. Saudara ingat, orang Tesalonika itu adalah bukan orang yang bukan seperti kita sekarang ini menjadi orang Kristen enak sekali kita. Orang Tesalonika adalah orang Kristen baru di tengah-tengah orang yang membenci mereka. Mereka ada yang dibenci, ada yang dicaci, ada yang dipukul, ada yang dipenjarakan, berbagai-bagai hal yang mereka alami. Tapi Kristus bilang atau Paulus bilang, bersukacitalah dan tetaplah berdoa. Jangan lewatkan hidupmu satu hari pun tanpa berdoa. Lewat tidak berdoa, maka kita akan kehilangan sukacita kita. Titik kedua, saudara-saudara. Titik pertama, nanti membentuk lagi ke titik kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagimu. Dalam segala hal. Biasanya orang mengucap syukur itu kalau lulus ujian. Nanti kalau anak saya masuk perguruan tinggi negeri, pasti dia juga bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan,
doaku dikabulkan. Begitu juga kita membuat ibadah pesta gutilon panen, mengucap syukur karena Tuhan telah memberi berkat-berkat dalam hidup kita. Tapi yang diminta di sini mengucap syukur dalam segala hal. Berarti dalam apa juga yang tidak terjadi dalam hidup kita, itu juga harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan tadi malam rumah kita tidak dirampok. Syukur tadi malam karena tidak ada yang membangunkan saya dengan menelepon jam 2 pagi. Syukur kepada Tuhan karena banyak hal yang biasanya dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu mengucap syukur dalam segala hal akan men-trigger sukacita dalam hidup kita. Tapi kalau sebaliknya coba saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita bangun pagi-pagi, kita tidak mengucap syukur karena bisa bangun pagi-pagi, apa yang akan terjadi? Bersungut-sungut, maka sukacita itu akan dibenamkan dan hilang dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, bersukacitalah atau bersukacitalah, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan hal-hal yang tidak terjadi juga harus kita ucapkan syukur. Syukur kita masih bisa duduk di dalam gereja ini. Syukur saya masih bisa berdiri di sini. Syukur karena saya kalau ditampar orang tidak membalas menampar. Itu berarti Tuhan menyertai saya. Syukur karena ditipu orang saya tidak mau membunuh dia. Karena itu menyatakan Tuhan beserta dengan saya. Syukurilah semua yang terjadi dalam hidup kita. Syukurilah semua yang tidak terjadi dalam hidup kita. Dalam segala hal. Yang ketiga titiknya saudara-saudara. Janganlah padamkan roh. Roh itu diartikan seperti api. Maka api jangan dipadamkan. Masing-masing kita ini mempunyai api roh dalam diri kita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus itu adalah pekerjaan roh dalam diri kita. Itu sebabnya Paulus berkata tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Kristus, katanya di surat 1 Korintus, kalau bukan dari roh. Jadi kalau kita percaya duduk saat ini di sini, mendengar firman Tuhan, itu adalah pekerjaan dari roh. Artinya saudara-saudara, roh itu bekerja dalam diri kita. Kalau di Roma 12 itu, kalau kita bertindak tidak memadamkan roh itu, maka dia akan bekerja dalam diri kita, melakukan buah-buah roh, melakukan atau bukan buah roh, karunia-karunia roh, melakukan pekerjaan atau belas kasihan dan lain-lain. Kita bisa baca di Roma 12. Ada mengajar, ada melayani, ada mendorong, ada berkontribusi, ada memimpin, ada sebanyak hal. Itu pekerjaan roh yang tinggal di dalam kita. Jangan padamkan itu. Artinya kalau saudara tidak mau membantu, berarti roh Tuhan kita padamkan dalam hati kita ini. Maka sukacita kalian akan hilang. Begitu. Jadi banyak hal kalau saudara diberikan oleh Tuhan karunia pekerjaan roh itu untuk mengajar, dan saudara tidak mau mengajar di tengah-tengah gereja ini atau di luar gereja ini, kalau bahasa Batakna marhite-hite huria dot di tengah-tengah nih huria. Jadi banyak hal itu di situ.
Inilah, jangan padamkan roh. Maka untuk dapat bersuka cita, sekali lagi tadi titik yang pertama, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan padamkan roh. Kalau roh menganugerahkan kepada kita karunia untuk mengajar, karunia untuk mendorong, mendukung orang lain, karunia untuk berbelas kasihan, karunia untuk segala hal yang ada banyak itu, maka kita harus menghidupkan itu, melakukan itu. Maka artinya kalau memadamkan roh berarti berkata tidak mau. Dan ini akan mengurangi sukacita dan membenamkan sukacita. Cara lain untuk memadamkan roh, kata di teks kita ini, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ya, itu titik. Jadi memadamkan roh tadi itu tidak mau melakukan karunia roh dan memadam atau tidak menganggap remeh atau melecehkan. Kalau bahasa aslinya itu melecehkan nubuat-nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu menyampaikan firman Tuhan. Ya, menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu kalau ada firman Tuhan, jangan menganggap rendah firman Tuhan. Saya maaf kalau saya menyampaikan firman Tuhan mungkin membosankan. Kadang memang membosankan. Tetapi semembosankan apapun pengkhotbah, mereka itu menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Maka kita harus berusaha mengerti. Berusaha, kalau umpamanya pengkhotbahnya itu membosankan, maka kita harus mempunyai usaha 3 kali lipat dari pengkhotbah yang tidak membosankan untuk mengerti firman Tuhan yang disampaikan mereka. Jika tidak, itu dapat memadamkan api roh di dalam hati kita. Dan ini akan mengakibatkan, sekali lagi saudara-saudara, mengakibatkan sukacita kita dibenamkan dalam hidup kita ini. Yang selanjutnya saudara-saudara, dikatakan titik yang selanjutnya adalah untuk membedakan, atau bahasa Alkitabnya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi segala sesuatu harus kita uji. Kemarin saya dengar ada berkata demikian. Dia mengutip di Matius 28 ayat 19. Itu amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian pengkhotbah itu yang di dalam videonya itu dia berkata, katanya, membaptiskan sama dengan membenamkan. Kata dia, nampaknya enak didengar, nampaknya sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, tetapi membaptiskan dan membenamkan itu berbeda. Maka kita perlu untuk banyak menguji di sini. Banyak para pengajar-pengajar yang mengajarkan hal-hal yang nampaknya masuk akal, menarik, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Maka sekali lagi kita harus menguji. Kalau kemudian peganglah yang baik. Dan yang terakhir adalah jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Nah, ini semua titik ini membentuk lingkaran sukacita yang abadi, yang senantiasa, yang terus-menerus, yang tidak berkesudahan. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan padamkan roh.
Jangan anggap sepele, jangan anggap hina, jangan anggap leceh, jangan anggap enteng nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, dan jauhkan dirimu dari kejahatan. Maka kita akan bersukacita dalam hidup ini. Dan sukacita kita, sukacita yang pasti, bukan ditentukan oleh keadaan hidup kita. Maka sukacita orang Kristen, dia dapat bersukacita di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Orang Kristen bisa bersukacita di tengah-tengah keadaan mungkin ekonominya yang murat-marit. Jadi tidak tergantung dapat untung atau dapat rugi. Kalau dapat untung bersukacita, kalau dapat rugi tidak bersukacita. Tidak tergantung dalam itu. Karena titik-titik tadi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita coba pertimbang, kita lihat lagi krans Advent ini. Krans Advent aslinya itu lingkaran dan dianyam dari daun, kalau di orang barat bilang evergreen. Kan itu evergreen, hijau terus menerus hijau walaupun pada waktu musim salju. Itu melambangkan bahwa dia berlaku terus menerus, tidak ditentukan oleh musim. Jadi ada lambangnya. Jadi kalau yang punya kita dari plastik mungkin gimana lambangnya itu kan? Sama dengan pohon Natal ini, itu melambangkan karena dia dari pohon yang evergreen, melambangkan sukacita yang abadi, sukacita Natal yang abadi. Saudara-saudara, tetapi kita juga dalam hidup ini kan tidak mungkin kita tidak tetap berdoa. Mungkin kita berdoa ketika kita susah. Kalau kita senang ya nggak usahlah berdoa. Kita juga tidak selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur kalau kita mempunyai keuntungan, dapat untung atau dapat terlepas dari bahaya, maka kita mengucap syukur. Tapi hal-hal yang dalam keadaan sehari-hari mungkin kita tidak mengucap syukur. Kita juga mungkin tidak menjauhi dari kejahatan, karena kita tidak bisa itu terus-menerus menjauhi dari kejahatan, mungkin menurut kita. Kan begitu. Tetapi saudara-saudara, walaupun demikian, ingat, Tuhan itu akan memulihkan kita. Ada seorang yang sering menjual sayur, saudara-saudara. Sayurnya, pohonnya itu digunting terus supaya tumbuh terus. Pohon sayurnya itu. Maka setiap pohon yang bagus dia tandai. Kenapa ditandai? Supaya jangan ada orang yang mengambil pohon yang ditandai, pohon yang bagus itu. Itulah kita. Kita ini telah ditandai oleh Tuhan kita. Kita ini telah dimeterai oleh Tuhan kita melalui baptisan kudus kita. Maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Itu makanya dibilang Paulus, semoga Tuhan menguduskan kamu. Tuhan yang menguduskan kita. Setelah kita melakukan tadi itu, bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur, bisa memisahkan mana yang baik, mana yang jelek, dapat terus menjauhkan kejahatan, maka kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan yang menguduskan. Dan dia akan memelihara kita. Jika kita gagal mungkin, tapi Tuhan akan tetap memulihkan kita. Karena dia telah mementeraikan kita dengan baptisan kudus ketika kita menerima baptisan kudus.
Karena Dia juga terus-menerus menguatkan kita dengan firman dan sakramen. Maka saudara-saudara, jika hari tanggal 25 ini ada sakramen perjamuan kudus, maka saudara harus berusaha untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena melalui itulah Tuhan menguatkan kita, memberikan anugerah-Nya. Itu sebabnya Paulus berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Siapa yang menjaga? Tuhan itu yang menjaga. Siapa yang menguduskan? Tuhan itu yang menguduskan. Setelah kita melakukan yang tadi itu, bersukacita, senantiasa, tetap berdoa, berucap syukur dalam segala hal. Jangan padamkan roh, jangan pandang enteng nubuat. Jangan pandang enteng firman Tuhan. Kalau saudara pernah baca Katekismus Martin Luther, maka dalam perintahnya itu, perintah yang keempat, maka dia di situ berkata, salah satu cara meremehkan firman Tuhan adalah tidak ke gereja. Itu meremehkan firman Tuhan. Luther bilang demikian. Maka itu, sekali lagi, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, jangan dianggap remeh. Jauhkan kejahatan. Maka Tuhan akan menguduskan engkau. Tuhan akan memelihara tubuh, roh, dan jiwa kita. Sehingga kita ketika Dia datang, kita telah tidak bercacat karena Dia telah menguduskan kita. Lakukanlah, tetap bersukacita. Tuhan memberkati kita. Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu agar kami bersukacita senantiasa dalam menantikan Engkau Tuhan. Jika kami melakukannya Tuhan seperti yang Kau tuntut, Kau minta Tuhan, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, tidak memadamkan api roh dalam diri kami, dan tidak memandang enteng nubuat-nubuat, dan dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik Tuhan, serta menjauhkan dari segala kejahatan Tuhan. Maka Engkau akan menguduskan kami, Engkau akan memelihara kami, Engkau akan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang membuat kami jauh daripadamu Tuhan. Tolong firman-Mu dan Roh Kudus mulai yang bekerja dalam hati kami Tuhan, agar kami semakin dibaharui. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.